Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu, kita dikejutkan dengan suatu berita duka cita, yakni meninggalnya salah seorang selebritis atau artis film di Indonesia yang telah membintangi begitu banyak film-film atau baik film-film televisi dan film bioskop di Indonesia. Karena itu bisa dikatakan bahwa sang artis ini adalah salah seorang artis senior atau juga boleh dikatakan seorang artis yang sangat legendaris. Karena sejak saya remaja pun dia sudah membintangi sejumlah film baik televisi maupun bioskop. Nah, yang heboh dari berita duka cita ini adalah sebelum si artis meninggal dunia, dia membuatkan suatu wasiat yang isinya adalah kalau dia meninggal dunia tidak perlu dikirimkan karangan bunga. Kalau bisa dikonversikan dan diberikan kepada lembaga-lembaga amal atau lembaga sosial atau juga lembaga-lembaga agamawi untuk dijadikan suatu kegiatan-kegiatan amal atau kegiatan sosial. Nah, tentu saja ini wasiat ini sangat diapresiasi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena merupakan suatu hal yang unik dan patut dicontoh atau diteladani. Nah, dari berita duka cita ini ada satu hal yang ingin kita ulas dalam video ini adalah mengenai wasiat. Apa yang dimaksud dengan wasiat, bagaimana cara membuatnya, dan apa saja syarat-syarat suatu wasiat. Nah, sebelumnya kita kembali kepada realita kehidupan kita. Sebagai seorang manusia yang hidup, pastinya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah mencari uang untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ada juga sekelompok orang lain yang mengumpulkan uang tidak hanya dipakai untuk membiayai kehidupannya sehari-hari, tetapi juga sebagiannya dikumpulkan untuk diwariskan kepada keturunan anak cucunya di kemudian hari. Sehingga sebelum meninggal mereka membuat suatu wasiat dengan tujuan supaya nantinya dengan sepeninggalannya tidak ada keturunannya antara satu dengan yang lainnya yang berebutan harta kekayaannya. Wasiat yang terjadi di kita, di masyarakat umumnya adalah membuat surat wasiat tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang atau notaris, lalu diserahkan oleh baik dirinya atau oleh orang lain kepada notaris untuk disimpan, dan nanti kalau dia meninggal dunia akan dibacakan di hadapan keturunan anak cucunya. Tapi ada juga wasiat yang dibuat oleh dirinya sendiri di hadapan notaris yang bersangkutan, lalu disimpan, dan nanti setelah dia meninggal dunia akan dibacakan oleh notaris di hadapan keturunan anak cucunya. Nah, apa yang dimaksud dengan wasiat? Adapun pengertian surat wasiat atau wasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia diatur dalam pasal 875 yang isinya adalah bahwa surat wasiat atau dengan istilah testament adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah dia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya tentunya selama dia masih hidup. Surat wasiat dapat dikatakan merupakan suatu akta yang dibuat sebagai pembuktian apabila di kemudian hari si pembuat wasiat meninggal, serta pembuatannya itu diperlukan campur tangan dari seorang pejabat resmi. Dalam hal ini, tadi yang telah kami sebutkan, yang sering dijumpai di masyarakat adalah notaris. Dalam membuat wasiat tidak bisa dengan sembarangan, karena bisa merugikan pada pihak lainnya yang mungkin lebih berhak. Karena itu perlu diatur sedemikian rupa sebagaimana yang diatur dalam pasal 874, yakni yang mengatur bahwa suatu wasiat mengandung suatu syarat, yakni bahwa isi wasiat atau pernyataannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia atau yang berlaku di Indonesia. Nah, pembatasan seperti ini, seperti yang diatur dalam undang-undang itu sangat penting. Karena misalkan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang legitimi porsi, yaitu bagian dari warisan yang sudah ditetapkan menjadi haknya dari para wali warisnya,
dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Jadi sudah haknya. Pasal 875 KUH Perdata ini memberikan suatu kesimpulan bahwa dengan demikian maka suatu wasiat adalah suatu akta atau suatu bentuk tertulis, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dan disertai dengan campur tangan seorang pejabat yang resmi atau notaris. Nah, dari pasal ini juga, dari pasal 875 KUH Perdata tersebut, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu wasiat, yaitu yang pertama adalah wasiat berlaku setelah si pembuat atau si pewaris meninggal dunia. Yang kedua, surat wasiat pada suatu waktu dapat dicabut oleh si pembuat wasiat sendiri atau dapat diubah semasa si pewaris masih hidup. Dan yang ketiga, pernyataan harus tanpa tekanan dari siapapun, jadi harus bersifat sukarela dari keinginan dari si pembuat wasiat itu sendiri. Menurut Pitlow, dalam bukunya Pembuktian dan Kedaluarsa, salah satu ciri yang terpenting dari ketetapan wasiat adalah bahwa wasiat itu dapat ditarik kembali. Karena menurutnya, hal ini merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pembuat wasiat, sehingga mengakibatkan bahwa wasiat itu akan menjadi batal bila mana si pembuat wasiat itu menghendakinya. Pada asasnya, pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia itu adalah keluar dari sepihak atau secara sepihak, yaitu hanya pernyataan dari yang membuat wasiat saja, dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Tetap pada aturan selama dia masih hidup. Dalam hukum adat yang ada di Indonesia juga terdapat apa yang dinamakan wasiat atau hibah wasiat, yakni misalnya weling, wekas, dan umanat. Hibah wasiat yang terdapat dalam hukum adat dengan tujuan agar bagian tertentu dari harta kekayaan yang dipunyai oleh si pembuat waris diperuntukkan bagi salah seorang ahli warisnya sejak saat pewaris yang bersangkutan meninggal dunia. Sudah diatur di beberapa kelompok masyarakat yang masih menjunjung tinggi atau yang masih mengakui adanya hukum adat. Nah, sekarang kita berbicara tentang bentuk-bentuk wasiat. Secara umum, dari segi bentuknya maupun isinya, jadi kita akan soroti dari bentuk dan isinya. Surat wasiat itu menjadi yang pertama kita lihat dari sisi isinya. Yang pertama, wasiat itu berisikan erfstelling atau wasiat yang bersifat pengangkatan waris, dan wasiat yang bersifat hibah atau legat. Jadi dari sisinya ada dua, yakni yang bersifat erfstelling dan yang bersifat legat. Wasiat yang bersifat erfstelling atau yang berisikan wasiat pengangkatan waris sebagaimana diatur dalam pasal 954 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewaris memberikan kepada suatu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, misalnya seperdua atau sepertiga. Yang kedua, wasiat yang berisi hibah atau hibah wasiat atau legat, yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus di dalam suatu wasiat. Wasiat ini berisikan pemberian barang kepada seseorang atau lebih dengan bentuk barang bergerak maupun tak bergerak, barang dari jenis tertentu, dan juga hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalan yang membuat waris. Lalu yang kedua kita soroti dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya wasiat itu ada tiga, yaitu wasiat holografis, surat wasiat terbuka umum, dan surat wasiat rahasia. Nah, hal ini kita kutip dari salah satu pendapat dari seorang sarjana hukum di Indonesia, yakni seorang ahli hukum di Indonesia. Salah satu contohnya yang kami kutip adalah menurut pendapat Surbekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata. Ia menyatakan wasiat yang terdapat di masyarakat pada umumnya digolong-golongkan menjadi yang pertama surat wasiat umum atau
open bar testament, surat wasiat holografis, dan surat wasiat tertutup atau surat wasiat rahasia. Yang dimaksud surat wasiat umum menurutnya yaitu surat wasiat atau testamen yang dibuat oleh notaris serta dihadiri oleh sedikitnya 2 orang saksi. Adapun caranya, seorang yang akan membuat wasiat ini langsung datang sendiri di hadapan notaris untuk menyatakan kehendaknya secara lisan. Lalu notaris itu membuat wasiat yang dikehendaki yang bersangkutan itu dalam bentuk tertulis. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 938 dan 939 KUH Perdata. Setelah si pewaris memberitahukan kehendak terakhirnya secara tertulis dan dicatat atau dituangkan oleh notaris dalam bentuk tertulis, maka notaris dengan dihadiri oleh para saksi membacakannya. Apakah surat wasiat yang disampaikan tadi, yang ditulis itu sudah benar atau belum? Apabila semua sudah dilakukan seperti yang diuraikan atau yang dikehendaki mengenai surat wasiat itu, maka dibuatkan akta yang ditandatangani oleh si pewaris, notaris, dan para saksi. Tetapi apabila pewaris tidak dapat menandatangani oleh karena sesuatu dan lain hal, maka notaris membuatkan akta yang berisikan bahwa si pewaris tidak dapat menandatangani akta tersebut atau wasiat tersebut serta sebab halangan itu. Dan apabila sudah semuanya dilakukan, maka notaris akan menyimpan wasiat dan akta penjelasannya, lalu nanti akan dibacakan setelah si pewaris meninggal dunia di hadapan keturunan anak cucunya. Lalu yang kedua, wasiat dalam bentuk holografis, yakni surat wasiat di mana dalam si pewaris kan diharuskan untuk menulis dan menandatangani wasiat itu, yang kemudian wasiat ini dititipkan ke notaris dan setelah ditandatangani oleh saksi-saksi, maka wasiat itu akan disimpan oleh notaris. Jadi si pembuat wasiat atau si pewaris menyerahkan, setelah dia menandatangani surat wasiat itu, menyerahkan atau menitipkan kepada notaris, lalu setelah ditandatangani oleh para saksi, maka akan disimpan oleh notaris yang bersangkutan dan dia akan dibacakan kalau dia telah meninggal dunia. Notaris setelah menerimanya membuat akta penerima atau surat penerima yang disebut dengan akte van Berwarfgeving yang ditandatangani oleh notaris, pewaris maupun para saksi yang ada. Nah, wasiat yang dibuat si pewaris ini dapat diserahkan ke notaris dalam keadaan tertutup atau terbuka. Maksudnya, apabila penyerahannya oleh si pewaris ke notaris dalam bentuk terbuka, maka notaris disaksikan oleh para saksi membacanya dan ditandatangani lalu disimpan oleh notaris. Tetapi apabila diserahkan ke notaris dalam keadaan tertutup, artinya ditandatangani oleh si pembuat waris, si pembuat wasiat, ditandatangani oleh para saksi, ditandatangani oleh notaris yang bersangkutan, tidak dibacakan, tidak dibacakan, tetapi langsung disimpan dalam suatu sampul, dalam suatu apakah itu amplop atau bentuk lainnya yang tertutup dan disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Nanti setelah si pembuat wasiat meninggal dunia baru akan dibacakan oleh notaris di hadapan keturunan anak cucu dari yang membuat surat wasiat. Dan yang ketiga, surat wasiat dalam bentuk rahasia atau geheim testament, yang merupakan surat wasiat yang lain daripada yang kedua yang sudah dijelaskan, yaitu secara umum dan holografis, yang merupakan surat wasiat ditulis oleh si pewaris sendiri dan penyerahannya ke notaris diperlukan sedikitnya 4 orang saksi. Jadi syaratnya surat wasiat rahasia ini adalah ditulis oleh si pembuat wasiat sendiri dan disaksikan oleh 4 orang saksi, sedikitnya 4 orang saksi. Kalau kita perhatikan masalah wasiat yang dibuat oleh si pewaris yang sudah diuraikan di atas, jelas bahwa surat wasiat banyak yang bentuknya dan cara pembuatannya
baik dilakukan oleh si pewaris atau dapat menyuruh notaris untuk menulis maksud dari si pewaris. Jadi setelah kita lihat bentuk-bentuk dari atau macam-macam dari wasiat tadi, baik secara menurut isi atau dan menurut bentuknya, maka kita dapat mengerti begitu banyaknya cara dan macam-macam dari pembuatan wasiat itu, supaya keturunan atau ahli warisnya dapat mengerti, membaca, dan memahami. Sehingga seseorang yang akan membuat wasiat tinggal memilih apa yang diinginkannya. Apakah yang jenis ini, ataukah yang bentuk ini, dan sebagainya. Nah, sekarang setelah kita mengenal definisi dan macam-macam wasiat, sekarang bagaimana cara membuat wasiat? Apa syarat-syaratnya? Nah, untuk membuat suatu wasiat seperti yang disampaikan di atas, tidak boleh secara sembarangan, karena dapat merugikan pihak yang malah merupakan pihak yang lebih berhak. Hal ini dikarenakan nantinya akan menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu perlu aturan yang mengaturnya. Misalnya diatur dalam pasal 940 dan 941 KUH Perdata, yang isinya apabila membuat suatu surat wasiat atau testamen harus terdapat pewaris, notaris sebagai pejabat yang menandatangani surat wasiat, dan 4 orang saksi. Dan si pembuat waris dapat menulis sendiri kemauannya dalam surat wasiat. Tetapi apabila tidak bisa, maka dapat menyuruh orang lain untuk menulisnya, serta ditandatangani oleh si pewaris. Setelah itu disegel, dan penyegelan itu merupakan suatu syarat yang wajib. Nah, itu salah satu contoh surat wasiat yang tertutup. Di dalam pewarisan itu diperlukan adanya beberapa syarat. Nah, kalau tadi contohnya adalah surat wasiat tertutup. Jadi tidak dibacakan, hanya diberitahukan kepada orang yang membuatnya, lalu setelah ditandatangani oleh si pembuat wasiat, oleh notaris dan saksi, yaitu minimal 4 orang, lalu disegel, jadi tidak dibacakan kembali, lalu disegel dan disimpan, dititip kepada notaris yang bersangkutan. Di dalam pewarisan itu diperlukan adanya beberapa syarat, ya, dari contoh tadi, yaitu yang pertama, orang yang membuat wasiat. Sesuatu yang diwasiatkan, jadi harus ada wasiatnya berisinya apa atau tentang apa, adanya pejabat yang berwenang untuk menandatangani wasiat, dalam hal ini notaris, serta ada saksinya. Si pembuat wasiat atau si pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 940 itu diwajibkan untuk menulis kemauannya dan diharuskan ditandatangani oleh si pembuat wasiat itu sendiri. Harta yang diwasiatkan itu harus ada dan atas pemilik si pewaris atau si pewasiat itu sendiri. Tidak boleh harta benda yang masih dalam bentuk milik bersama atau milik keluarga. Jadi harus milik si pembuat wasiat itu sendiri dan dapat diwariskan kepada keturunannya. Setelah itu surat wasiat diserahkan kepada notaris dengan tertutup dalam suatu amplop atau satu sampul yang disegel, ya, dititipkan kepada notaris sebagai pejabat yang menyimpannya sebelum si pewaris meninggal dunia. Jadi batas waktunya penitipan kepada notaris itu adalah pada saat si pembuat wasiat itu meninggal. Bila mana yang menerima wasiat itu sudah cukup umur semua, barulah si notaris dapat membacakan apa isi wasiatnya kepada anak keturunan anak cucunya itu. Untuk menyerahkan surat wasiat itu dalam bentuk tertutup, ini misalnya kita dalam bentuk tertutup, maka oleh notaris harus melaporkan tentang penutupannya dengan menyebutkan. Jadi apabila seseorang membuat surat wasiat secara tertutup, artinya dia sudah menuliskan wasiat itu, disaksikan dan ditandatangani oleh saksi dan si pembuat wasiat itu sendiri, lalu disegel dalam satu sampul atau satu tempat tertutup, apakah amplop, lalu diserahkan kepada notaris yang bersangkutan. Tanpa si notaris itu membacanya terlebih dahulu, maka si notaris akan melaporkan
tentang adanya surat wasiat tertutup itu dengan menyebutkan, maka saya notaris di hadapan para saksi. Jadi ada saksi yang tadi menandatangani surat wasiat itu telah menutup surat ini di dalam sampulnya dan menyegelnya, serta setelah si pewaris telah menulis dan menandatangani pernyataan di atas sampul dan di atas kertas surat wasiat itu di hadapan saya notaris dan para saksi, bahwa surat ini yang diserahkannya kepada notaris memuat kehendaknya yang terakhir. Nah, adapun syarat sahnya seseorang membuat wasiat atau testamen, itu terdapat peraturan yang mengaturnya, yaitu pada pasal 888 KUH Perdata, yang isinya bahwa jika wasiat membuat syarat-syarat yang tidak dimengerti. Jadi wasiat itu ada syarat. Yang pertama, kalau syarat-syarat atau isi wasiat itu tidak dimengerti atau tidak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan. Jadi wasiat itu juga tidak boleh, seperti yang diuraikan tadi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum undang-undangan yang di Indonesia ataupun etika yang terjadi yang ada di masyarakat. Ya, tidak boleh, tidak bisa dimengerti bahasanya. Ini maksudnya apa wasiat ini? Atau tidak mungkin dapat dilaksanakan karena mungkin barang atau harta yang diwasiatkan itu milik orang atau masih milik keluarga dari orang yang mewasiatkan. Jadi milik bersama, belum menjadi milik pribadi dari yang membuat wasiat. Maka hal yang demikian itu harus dianggap tidak tertulis. Artinya tidak ada. Dan pasal 890 KUH Perdata yang isinya menjelaskan bahwa jika di dalam wasiat tersebut disebut sebab yang palsu dan isi dari wasiat itu menunjukkan bahwa si pewaris, si pembuat wasiat tidak akan membuat ketentuan jika ia tahu kepalsuannya, maka wasiat itu tidak sah. Jadi apabila di dalam wasiat itu ada hal-hal yang bersifat ada kepalsuan atau ada sesuatu yang kebohongan, dia tahu tetapi dia tetap melakukannya, maka wasiat itu dianggap tidak sah. Dan yang ketiga, dalam pasal 893 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa surat-surat wasiat yang dibuat akibat paksaan, penipuan atau akal licik adalah batal. Jadi kita melihat di sini ada 3 syarat untuk dapat membuat atau sahnya suatu surat wasiat. Yang pertama, tidak boleh bahasa atau isi wasiat itu tidak boleh tidak dimengerti, tidak mungkin dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan. Yang kedua, tidak boleh berisi tentang kepalsuan atau kebohongan. Yang ketiga, tidak boleh akibat paksaan, akibat penipuan atau akal licik atau muslihat. Jadi ada 3 syarat. Dengan adanya batasan atau syarat yang ditetapkan, yang dilarang oleh undang-undang seperti yang disebutkan di atas, maka seseorang yang akan membuat wasiat harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti seorang yang akan membuat wasiat harus mempunyai akal budi yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap menurut hukum. Karena itu, apabila seseorang ingin membuat surat wasiat, maka dia perlu berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang, misalnya dalam hal ini adalah notaris, apakah dia sehat, cakap, dan dimungkinkan secara hukum membuat suatu wasiat. Mereka yang dikatakan cakap menurut hukum yaitu misalkan batasan umur, seperti yang diatur dalam pasal 897 KUH Perdata, yaitu minimum umur 18 tahun atau yang telah menikah, maka ia dapat membuat wasiat. Jadi ada ketentuan-ketentuan, ya. Seseorang boleh membuat wasiat. Misalnya dari sisi yang dimaksud dengan cakap hukum adalah dari sisi usia minimal 18 tahun. Di samping itu, di samping adanya syarat umur, harus terdapat saksi seperti yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu harus dewasa atau mengerti bahasa yang dipakai dalam membuat wasiat, serta diperlukan yang sudah kenal atau mengerti kedudukan saksi.
Jadi saksi yang diwajibkan, disyaratkan untuk menjadi saksi satu surat wasiat adalah seorang saksi yang sudah dewasa, yang sudah mengerti apa tugas dan kedudukannya sebagai seorang saksi dalam keperluan itu. Adapun yang tidak dapat bertindak sebagai saksi dalam wasiat adalah pertama, semua ahli waris. Ya, jadi karena dia adalah yang menerima waris, tidak bisa jadikan saksi. Semua keluarga, saudara atau keluarga berdasarkan perkawinan sampai derajat ke-6. Anak-anak atau cucu dari keluarga tersebut sebagai derajat ke-6 sampai derajat ke-6. Pembantu rumah tangga dari notaris pada waktu membuat wasiat. Dari larangan saksi yang ada, jadi kita perlukan tadi saksi-saksinya selektif ya, bukan ahli waris, bukan keluarga saudara atau keluarga berdasarkan perkawinan sampai derajat ke-6, bukan anak-anak atau cucunya, dan bukan pembantu rumah tangga sang notaris pada saat wasiat itu dibuat. Dari larangan saksi yang ada dalam membuat wasiat serta batasan dalam membuat wasiat, maka setelah tidak ada larangan, surat wasiat itu berlaku, dapat dibuat, ditandatangani oleh si pembuat wasiat, oleh saksi dan notaris, lalu diserahkan ke notaris untuk disimpan di dalam sampul atau disegel, dan nanti akan dibuka atau dibacakan pada saat si pewaris meninggal dunia dan setelah ahli warisnya sudah cukup umur. Nah, sekarang apa akibat hukum bila surat wasiat yang dibuat tidak sah? Jadi bagaimana kalau surat wasiat yang dibuat itu tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diuraikan di atas? Setiap orang yang akan membuat surat wasiat pada dasarnya dapat membuat semuanya menurut apa yang dikehendakinya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, seseorang yang membuat surat wasiat yang dibuat oleh si pewaris, terdapat hal-hal yang tidak diperhatikan menurut undang-undang yang mengaturnya, maka surat wasiat itu mempunyai cacat hukum. Nah, karena itu kita harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur si pewaris. Tidak boleh membuat surat wasiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 879, 888, 890, 893, 902, 903, 904, 906, 907, 908, 9011, 912, dan 930 KUA Perdata. Jadi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Nah, secara ringkas, pasal-pasal tersebut dapat dikolomkan menjadi demikian. Yang pertama, pasal-pasal itu mengatur masalah fideikomis saire yang diatur dalam pasal 879, yaitu pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat, tidak boleh, atau substitusi. Hal ini karena si pemberi waris atau si pembuat wasiat dapat menghibahkan wasiat dengan lompat tangan. Oleh karena itu, si penerima hibah wasiat akan batal demi hukum. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, menyangkut masalah fideikomis saire, yaitu tidak boleh pengangkatan waris yang bersifat melompat atau substitusi. Yang kedua, yang mengatur wasiat yang diperuntukkan terhadap suami atau istri, diatur dalam pasal 901 dan 903 KUA Perdata. Wasiat ini tidak diperbolehkan terhadap harta warisannya karena dimungkinkan adanya ketidakadilan terhadap wasiat yang dibuat oleh si pewaris. Akan tetapi si waris bisa menghibahkan. Yang ketiga, wasiat yang dihibahkan oleh orang yang belum dewasa, yang mana diatur dalam pasal 904 dan 905 KUA Perdata, yakni anak di bawah umur tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Jadi si anak ini tidak dapat menerima hibah lalu menerima wasiat lalu menghibahkan wasiat itu untuk kepentingan walinya, untuk keuntungan walinya, gurunya, serta pengasuhnya yang tinggal serumah dengan dia atau yang tinggal serumah dengan si pembuat wasiat. Yang keempat, wasiat yang diatur oleh seseorang yang memiliki profesi khusus
dan yang sejenis. Hal ini diatur dalam pasal 906 dan 907 KUH Perdata. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa seorang tabib atau juru ahli obat yang telah melayani terhadap seseorang dan orang itu telah meninggal, maka si tabib tidak boleh menerima wasiatnya dengan pertimbangan bahwa wasiat yang dibuat itu telah menguntungkan yang menerima wasiat, kecuali hibah guna membalas jasanya. Jadi apabila ada seseorang dokter atau seorang ahli pengobatan yang merawat seseorang lalu orang itu meninggal, maka orang itu tidak boleh membuatkan wasiat membuat orang atau mencantumkan dokter atau ahli obat itu sebagai salah satu pewaris, salah satu ahli waris. Tetapi boleh menghibahkan sebagian dari apa yang dia punya kepada dokter atau juru obat itu sebagai balas jasa atas apa yang telah dilakukannya atau jasa dari mereka. Yang kelima, wasiat untuk anak luar kawin. Jadi ada aturannya untuk wasiat anak luar kawin, serta terhadap orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 908, 909, 911, dan 911 KUH Hukum Perdata. Pada garis besarnya, undang-undang menjelaskan ya, dari 908, 909, dan 911 itu menetapkan pertama, anak luar kawin walaupun telah diakui tidak dapat diberikan kepadanya sesuatu dengan wasiat. Padahal pemberian itu melebihi bagian menurut hukum waris ab istanto, intestato. Ya. Ketentuan ini erat kaitannya dengan pasal 562 sampai pasal 873 KUH Perdata tentang pewarisan dalam hal adanya anak-anak luar kawin. Yang kedua, apabila sidang di pengadilan yang memeriksa dan memutuskan adanya perbuatan perzinahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, padahal mereka berdua atau salah seorang dari keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, maka dalam keadaan demikian, satu sama lain di antara mereka tidak boleh menikmati keuntungan dengan lewat perbuatan si pewaris. Yang ketiga, orang yang tidak cakap untuk mewaris, maksudnya wasiat batal apabila berisikan dan ditujukan terhadap orang yang tidak cakap untuk berbuat hukum. Berikutnya, wasiat untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang erat kaitannya dengan yang al-ihwal. Hal ini diatur dalam pasal 912 KUH Perdata, yaitu mereka yang dihukum karena membunuh terhadap seorang pewaris atau orang yang memalsukan surat wasiat ataupun orang yang memaksa untuk membuat surat wasiat. Berikutnya, wasiat terhadap janda atau duda yang mana diatur dalam pasal 902 KUH Perdata. Pewasiatan yang dibuat oleh seorang waris terhadap janda atau duda tidak dibolehkan melebihi setengah dari harta yang dimiliki, atau apabila mempunyai anak tidak boleh melebihi dari bagian anak yang sah. Dengan adanya batasan yang diatur dalam undang-undang, maka wasiat dapat diadakan pencabutan, atau wasiat itu dapat berakibat gugur atau batal. Pencabutan adalah adanya suatu tindakan dari si pewaris yang meniadakan atau mencabutnya suatu wasiat. Sedangkan gugurnya wasiat adalah wasiat itu tidak dapat dilaksanakan. Jadi ada perbedaan batal dengan pencabutan. Kalau batal atau tiada karena adanya suatu tindakan, ya, batal itu karena ada tindakan dari si pewaris. Tetapi gugur adalah tidak dapat dilaksanakan. Pencabutan atau peniadaan itu karena keinginan dari si pewaris. Tetapi kalau wasiat itu dikatakan gugur karena wasiat itu tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya hal-hal yang di luar adanya kemauan si pewaris. Di samping itu, pencabutan surat wasiat menurut undang-undang mengenal pencabutan surat wasiat yaitu dengan sengaja, tegas, dan secara diam-diam. Jadi
KUA Perdata memungkinkan seseorang untuk mencabut surat wasiat itu secara tegas, sengaja, artinya dari keinginannya, dan dapat dilakukan dengan diam-diam. Dengan adanya pencabutan atau karena cacatnya dalam membuat wasiat, maka wasiat itu dapat berakibat batal atau dapat dibatalkan baik oleh orang yang membuat wasiat atau para pihak yang dianggap merugikan dirinya dalam wasiat yang dibuat oleh si pewaris atau si pembuat wasiat. Nah, seseorang yang membuat surat wasiat sebagaimana diuraikan tadi harus diserahkan kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini pihak notaris. Setelah itu disimpan dalam keadaan tertutup atau disegel untuk dirahasiakan isi yang terdapat dalam surat wasiat tersebut. Setelah diterima oleh notaris dalam keadaan tertutup dan disegel, maka surat wasiat itu akan disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Namun sebelum disimpan oleh notaris, para saksi harus memperhatikan keabsahan dari surat wasiat yang disimpan itu. Adapun para saksi itu jumlahnya berbeda-beda, ada yang cukup 2 saja dan ada yang lebih dari 2, yaitu 4 saksi seperti yang termuat dalam pasal 942 ayat 2 KUA Perdata. Untuk menyerahkan wasiat yang dibuat oleh pewaris tidak harus seseorang yang membuat wasiat itu, akan tetapi surat wasiat itu dapat diserahkan oleh orang lain kepada notaris. Untuk seseorang pengantar yang ditunjuk sebagai perantara yang mengantarkan surat wasiat harus dibutuhkan adanya surat kuasa berbentuk tertulis, yakni di dalam penyerahan surat wasiat seseorang tidak diharuskan datang sendiri di hadapan notaris, akan tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain dengan cara dibuatkan kuasa. Cara pembuatan surat kuasanya tidak ditentukan bentuk maupun cara penulisannya, di mana pembuat surat kuasa ini dibuat oleh si pewaris sendiri sesuai dengan kehendaknya. Adapun hal-hal yang menyebabkan si pewaris di dalam menyerahan surat wasiat itu ke notaris tidak menyerahkan sendiri, yaitu misalkan si pembuat wasiat itu sakit. Adapun orang yang menerima surat kuasa haruslah orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang dapat melakukan perbuatan hukum. Seorang perantara dapat dikatakan sebagai perantara harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh si pembuat wasiat terhadap orang yang diberikan kuasa pengantar ke notaris yang bersangkutan. Nah, surat kuasa yang diberikan kepada orang yang mengantar wasiat ke notaris dibuat dengan lembar tersendiri. Jadi tidak dalam surat wasiat itu. Jadi tidak diterangkan dalam surat wasiat tersebut. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan isi daripada surat wasiat yang dibuat oleh si pembuat wasiat. Jadi bisa saja si perantara itu adalah orang yang bukan saksi dari yang menandatangani surat wasiat. Jadi dia tidak mengerti, tidak mengetahui apa isi wasiat itu. Tugasnya hanya mengantarkan surat wasiat dalam keadaan tertutup dan disegel itu kepada notaris yang telah ditunjuk. Surat wasiat yang penyerahannya dilakukan oleh orang kepercayaan si pembuat wasiat terhadap orang lain yang ditandatangani oleh si pembuat wasiat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan diserahkan sendiri oleh si pembuat wasiat. Jadi tidak ada perbedaan tingkatan, baik diserahkan sendiri oleh si pembuat wasiat ataupun diserahkan oleh perantara, sama saja. Kekuatan hukumnya sama. Dalam membuat surat wasiat atau surat kuasa untuk menyerahkan surat wasiat ke notaris, dimungkinkan si pembuat wasiat tidak bisa menulis atau menandatangani surat kuasa. Padahal menurut pasal 28 ayat 3 Peraturan Jabatan Notaris, semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, baik para saksi maupun notarisnya, yang merupakan identitas masing-masing si pembuat wasiat, para saksi maupun notaris. Jadi perlu diperhatikan oleh si pembuat wasiat bahwa menurut peraturan wasiat itu haruslah dibuat sendiri atau dia yang menyuruh membuatnya dan harus ditandatangani dia sendiri, tidak boleh orang lain. Ya, ditandatangani oleh para saksi, lalu
diberitahukan identitasnya, siapa orang yang mengantarkan surat wasiat ini, sehingga notaris dapat memeriksa surat wasiat ini apakah memenuhi syarat-syarat perundang-undangan yang mengaturnya ataukah tidak. Nah, wasiat yang dibuat oleh seseorang mempunyai akibat hukum, baik terhadap ahli warisnya maupun terhadap orang yang mempunyai hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan. Karena itu tadi sampaikan bahwa membuat surat wasiat tidak boleh sembarangan, karena dapat merugikan orang yang atau pihak yang malah lebih berhak. Oleh karena itu dalam penyerahan maupun membuat wasiat diharuskan ditandatangani oleh si pembuat wasiat itu sendiri, yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan terhadap si pewaris. Hal ini sesuai dengan pasal 940 dan 941 KUH Perdata. Kalau dia tidak bisa menulis, dia bisa meminta notaris yang bersangkutan atau orang yang dia tunjuk untuk menuliskannya. Tetapi dia harus menandatangani, karena tanda tangan yang dilakukan si pewaris dapat saja tidak dilakukan karena sesuatu hal, yaitu mungkin karena sakit. Oleh karena itu, notaris harus menyebutkan dalam akta pengamatan. Artinya, bahwa si notaris harus memeriksa apakah si pembuat wasiat ini tidak dapat menandatangani atau menulis sendiri wasiat itu oleh karena sebab-sebab yang tidak mungkin dilakukan oleh si pembuat waris, misalnya dalam keadaan sakit. Apabila ditemukan dalam keadaan demikian, maka notaris yang bersangkutan harus menjelaskannya dalam suatu pengamatan yang menuliskan, yang menyatakan bahwa pernyataan terhalang apa dan apa sebabnya terhalang, dan harus disebutkan dalam akta tersebut. Dengan adanya tanda tangan yang terdapat baik dalam surat wasiat maupun surat kuasa memiliki kekuatan hukum, sehingga apa yang menjadi kehendak pewaris harus dilaksanakan oleh ahli warisnya. Hal ini karena si pewaris mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal. Sehingga ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan si pewaris bersifat mengatur, bukan hukum memaksa. Jadi dia mengatur ini bagiannya ini seberapa banyak, ini bagian ini seberapa banyak, sebagainya dan sebagainya. Mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kebebasan dari si pembuat wasiat tentang bagian-bagian dan siapa saja yang mendapatkan wasiat itu. Pada prinsipnya, wasiat yang dibuat oleh orang yang meninggal itu harus dilaksanakan apapun isinya. Akan tetapi, terdapat permasalahan yang harus diselesaikan bila mana adanya ketidakterimaan terhadap wasiat yang dianggap sebagian ahli waris merasa dirugikan. Atau dalam hal ini misalnya dianggap pembagian warisan itu atau dalam surat wasiat itu ada pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak adil, sehingga ahli waris menempuh jalur hukum apabila diselesaikan secara kekeluargaan tidak menemui titik temu. Nah, demikianlah secara singkat video kami mengenai surat wasiat, bagaimana pembuatannya dan syarat-syarat baik dalam pembuatannya ataupun dalam cara sah atau tidaknya suatu surat wasiat. Semoga dengan video ini menambah wawasan Anda semua tentang surat wasiat dan bisa bermanfaat bagi Anda yang mungkin sedang mempertimbangkan atau mungkin akan membuat surat wasiat bagi anak cucunya, sehingga ini bisa bermanfaat juga bagi keluarga Anda semuanya. Terima kasih.